Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Lima Khalid bin Walid? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam materi tematik IPA tentang sistem pencernaan pada hewan ya. Kali ini kita sudah masuk tema 3 subtema 1 ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara hewan melakukan sistem pencernaannya, ada baiknya kita lihat dulu apa sih pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan ya. Jadi namanya serangkaian berarti ada kerjasama antar beberapa organ dalam tubuh hewan tersebut yang mereka bekerja sama untuk bisa mencerna makanan sehingga makanan itu bisa menjadi nutrisi bagi tubuh hewan tersebut. Dalam proses pencernaan makanan itu ada dua cara. Yang pertama adalah secara mekanik, yang kedua adalah secara kimia. Proses pencernaan makanan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus ya. Nah, ini biasanya dilakukan di mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Kemudian bisa juga melalui lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung sehingga makanan seperti teraduk. Apa itu gerak peristaltik? Jadi gerak peristaltik itu adalah gerakan mendorong makanan yang diakibatkan dari kontraksi otot maupun relaksasi otot di lambung atau di kerongkongan atau di usus ya, sehingga seperti meremas-remas gitu gerakannya ya. Contohnya kalau kamu punya sebuah kerupuk gitu ya, kemudian kamu remas-remas pakai tangan gitu ya, kadang-kadang tangannya berkontraksi, kadang-kadang relaksasi. Itu lama-lama nanti kerupuknya akan hancur ya, kamu bisa praktekkan. Proses pencernaan yang kedua adalah secara kimia. Proses pencernaan secara kimia adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan ya. Jadi kalau proses secara kimiawi ini biasanya terjadi di dalam lambung ya, kemudian dibantu dengan enzim gitu ya. Dibantu dengan enzim yang dihasilkan dari hati dan pankreas si hewan tersebut gitu ya. Nah, sekarang apa sih fungsi sistem pencernaan ya? Fungsi sistem pencernaan adalah yang pertama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Karena baik tubuh hewan maupun tubuh manusia tidak mungkin bisa menelan bulat-bulat makanan yang ada dari luar tubuhnya ya. Pasti harus diolah dulu sampai makanan itu hancur sehingga baru bisa diserap oleh tubuh ya. Nah, fungsi yang kedua, nutrisi tersebut diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh termasuk sebagai sumber energi sehari-hari ya. Jadi setelah makanan itu halus sudah berupa nutrisi, maka itu digunakan oleh tubuh hewan ya atau manusia sebagai proses perkembangannya dari tubuhnya kecil kemudian menjadi besar. Nah, kemudian juga untuk perbaikan sel tubuh ya, dan juga sebagai sumber energi sehari-hari. Jadi ketika mereka mau bergerak, mau beraktivitas kan mereka butuh energi. Nah, itu didapatkan dari nutrisi makanan yang mereka makan. Kemudian yang ketiga, ketika proses itu selesai, maka organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai feses ya. Jadi makanan yang sudah tidak, limbah makanan yang tidak digunakan itu dibuang kalau manusia melalui anus ya sebagai feses atau kotoran gitu ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem pencernaan makanan pada mamalia. Contohnya adalah sapi ya. Kita lihat di sini. Salah satu contoh mamalia adalah hewan memamah biak, misalnya sapi. Nah, saluran pencernaan mamalia terdiri dari, kita lihat bagannya,
Nah, pertama mulut ya, dari mulut kemudian ke kerongkongan, dari ke kerongkongan kemudian ke lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan anus ya. Nah, perbedaan antara sistem pencernaan hewan memamah biak dengan manusia adalah pada susunan dan fungsi gigi serta lambung gitu ya. Nah, hewan memamah biak memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi serinya berfungsi untuk menjepit makanan. Sementara hewan memamah biak memiliki lambung besar nih, seperti kita lihat nih. Dia mempunyai lambung besar yang masing-masing lambung itu mempunyai fungsinya gitu ya. Nah, lambung tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Kita lihat. Yang pertama adalah perut besar atau rumen, kemudian perut jala atau retikulum, kemudian perut kitab atau omasum, dan perut masam atau abomasum. Nah, kita lihat bagan dari proses pencernaan sapi. Nah, pada proses pencernaan, makanan dari mulut akan masuk ke kerongkongan. Ya, kita lihat. Dari kerongkongan, makanan masuk ke perut besar dan perut jala, ya. Di dalam perut besar dan perut jala, makanan dicampur sehingga terjadi proses fermentasi selulosa dengan adanya enzim selulase, gitu ya. Nah, enzim selulase dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu yang terdapat di dalam lambung hewan tersebut, gitu ya. Nah, makanan yang belum dikunyah dengan sempurna atau masih kasar akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Makanya kita suka lihat sapi itu walaupun dia sedang tertidur itu seperti memamah biak gitu ya, mulutnya ngunyah terus ya. Nah, itu sebenarnya dia sedang mengunyah untuk yang kedua kalinya ya, yang dimuntahkan dari perut besar dan perut jala ya. Nah, selanjutnya makanan masuk melalui perut besar kembali dan ke perut jala dan seterusnya masuk ke perut kitab. Di dalam perut kitab ya, makanan dicerna secara mekanik ya. Tadi di awal sudah Ustazah jelaskan apa itu pencernaan secara mekanik ya. Selanjutnya makanan masuk ke perut masam. Di dalam perut masam dihasilkan asam dan enzim pencernaan. Nah, pencernaan di perut masam menghasilkan bentuk makanan seperti bubur yang disebut kim. Nah, kim selanjutnya masuk ke usus halus. Nah, di usus halus inilah terjadi penyerapan zat-zat makanan yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk energi bagi hewan tersebut gitu ya. Nah, kemudian sisa-sisa makanan menuju usus besar itu dikeluarkan melalui anus sebagai feses. Masya Allah ya, begitu sempurna Allah menciptakan makhluknya sampai sedemikian rapihnya ya. Selanjutnya adalah sistem pencernaan makanan pada reptilia ya. Hewan reptilia ada berbagai jenis ya. Ada yang pemakan serangga atau insektivora, ada pula pemakan daging atau karnivora seperti buaya, ular, dan komodo. Secara garis besar, alat pencernaan pada reptil bentuknya memanjang sesuai dengan bentuk tubuhnya ya. Pada jenis ular, keunikan ada pada giginya, yaitu semua runcing dan susunannya melengkung ke dalam. Gigi ular yang paling besar terletak di bagian muka dan mengandung bisa atau racun ya. Fungsi gigi ular tidak digunakan untuk mengunyah ya, melainkan untuk memegang mangsanya ya. Mangsa yang tertangkap dicengkeram dengan giginya sambil dialiri bisa dari gigi yang paling besar ya. Kemudian baru ditelan dengan perlahan-lahan gitu ya. Jadi giginya itu hanya untuk menangkap mangsa ya, tidak untuk mengunyah gitu ya. Nah, ular mampu menelan mangsa yang berukuran jauh lebih besar daripada ukuran kepalanya. Nah, tulang tengkorak ular berbentuk segi empat ya, sehingga jika membuka mampu membentuk rongga yang cukup besar gitu ya. Nah, selain gigi, di dalam mulut reptil juga terdapat lidah yang berperan dalam membantu menangkap mangsa. Biawak dan kadal nih, apabila berjalan selalu menjulur-julurkan lidahnya ya. Hal ini bertujuan menangkap bau dengan ujung lidahnya. Kemudian ditempelkan pada langit-langit rongga mulutnya sehingga menangkap bau yang dimaksud. Di dalam rongga mulut juga terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan lendir untuk membantu menelan mangsanya gitu.
Nah, kita lihat di sini dalam bagan saluran pencernaan pada tubuh reptil meliputi rongga mulut ya, kemudian kerongkongan, dari kerongkongan ke lambung, kemudian ke usus halus, dari usus halus kemudian ke usus besar, dan terakhir ke kloaka ya. Sedangkan kelenjar pencernaannya ini berupa hati, empedu, dan pankreas gitu ya. Nah, karena ular ini mampu memakan makanan yang ukurannya lebih besar dari dia, maka setelah makan biasanya dia sudah tidak beraktivitas gitu ya, dia santai gitu ya. Kan karena tubuhnya itu memanjang ya, saluran pencernaannya itu memanjang, jadi sepanjang dalam saluran pencernaan itu masih ada makanan, dia hanya kerjaannya santai dan tidur gitu ya. Terus sampai akhirnya makanannya itu sudah habis ya, kemudian sisa-sisanya sudah dibuang melalui kloaka, maka dia kembali untuk mencari makanan ya. Seperti itu kerja ular. Selanjutnya adalah sistem pencernaan makanan pada aves atau burung ya. Salah satu contoh hewan jenis aves adalah burung. Burung memiliki saluran pencernaan makanan berupa mulut, kemudian kerongkongan, kemudian tembolok, kemudian lambung kelenjar, kemudian dilanjutkan ke lambung pengunyah atau empedal, usus halus, kemudian usus besar, dan terakhir kloaka gitu ya. Nah, burung juga memiliki kelenjar pencernaan berupa hati dan pankreas gitu ya, seperti halnya pada manusia. Nah, hati pada burung merpati juga menghasilkan empedu gitu ya. Nah, semua jenis burung memiliki paruh dari bahan yang keras ya. Paruh merupakan alat utama untuk mencari makanan. Di dalam paruh terdapat lidah kecil dan runcing seperti dilapisi zat tanduk ya. Nah, bangsa burung tidak memiliki gigi. Makanan yang dipatuk kemudian langsung dan disimpan sementara di dalam kantong tembolok atau biasanya pada burung pemakan biji ya. Nah, tembolok ini merupakan ujung bawah kerongkongan yang membesar gitu ya. Sedangkan kerongkongan merupakan saluran yang memanjang dari mulut ke tembolok. Jadi anak-anak bisa lihat nih ya gambarnya. Nah, bagian lambung terdiri dari dua bagian, yaitu lambung kelenjar dan lambung pengunyah. Nah, lambung kelenjar merupakan lambung yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Sementara lambung pengunyah disebut empedal itu berfungsi mencerna makanan secara mekanik. Lambung pengunyah berdinding tebal sehingga mampu menghancurkan makanan yang ada di dalamnya ya. Proses pencernaan mekanik berlangsung dengan gerakan peristaltik dinding-dinding lambung pengunyah ya. Di dalam empedal dapat dijumpai makanan yang telah hancur dan sering dijumpai pula adanya pecahan kaca, pasir, dan kerikil. Nah, sebenarnya benda-benda ini tuh sengaja mereka masukkan ke dalam empedal untuk membantu proses pencernaan mekanik sehingga makanan mudah lumat atau hancur ya. Masya Allah. Nah, di bagian akhir usus besar terdapat saluran-saluran pelepasan atau yang biasa disebut rektum yang bermuara di kloaka. Nah, kloaka ini merupakan muara dari 3 buah saluran, yaitu saluran kotoran, saluran kencing, dan saluran kelamin. Oleh karena itu, pada bangsa burung, pembuangan urin atau air kencing dilaksanakan bersama-sama dengan pengeluaran atau pembuangan kotoran. Jadi biasanya kotoran burung itu bersama dengan urinnya gitu ya. Selanjutnya adalah sistem pencernaan makanan pada amfibi ya. Katak termasuk hewan amfibi. Katak merupakan hewan pemakan serangga. Katak membantu manusia dengan memakan nyamuk yang mengganggu manusia. Nah, saluran pencernaan makanan pada katak meliputi bagian mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka ya. Dalam rongga mulut katak terdapat gigi-gigi yang mengalami masa pertumbuhan tak terbatas gitu ya. Nah, gigi-gigi tersebut tumbuh di bagian rahang atas dan langit-langit. Sedangkan di bagian rahang bawah tidak terdapat gigi. Gigi-gigi tersebut tidak untuk mengunyah, berbentuk kerucut dan berguna untuk mencengkram mangsa gitu ya. Nah, lidah katak sangat panjang, bercabang dan dapat dilipat ke belakang. Permukaan lidahnya berperekat sehingga membantu menangkap mangsa.
Di dalam rongga mulut terdapat kelenjar yang menghasilkan ludah untuk membantu menelan mangsa, ya. Di dalam lambung, makanan dihancurkan dan dicerna secara kimiawi, ya. Penyerapan sari-sari makanan pada katak berlangsung di dalam usus halus. Di bagian dinding usus halus terdapat pembuluh-pembuluh darah yang berfungsi menyerap sari-sari makanan. Sementara itu, sisa makanan dikeluarkan melalui lubang kloaka, ya. Seperti itu sistem pencernaan pada amfibi yang contohnya adalah katak. Nah, yang terakhir adalah sistem pencernaan makanan pada Pisces atau ikan, ya. Ikan termasuk hewan jenis Pisces, ya. Susunan alat pencernaan makanan pada ikan tidak jauh berbeda dengan susunan alat pencernaan makanan pada reptil dan amfibi. Hanya saja ikan tidak memiliki kloaka, ya, tetapi dia memiliki anus, gitu, ya. Saluran pencernaan makanan pada ikan terdiri dari mulut, kemudian dilanjutkan ke kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian ke usus, dan terakhir anus, ya. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi yang berbentuk kerucut dan tumbuh pada rahang atas maupun rahang bawah, ya. Gigi-gigi pada ikan berfungsi memegang mangsa dan tidak untuk mengunyah. Lidah ikan terdapat di bagian dasar dan ukurannya sangat pendek serta keras sehingga tidak dapat digerakkan, ya. Oleh karena itu, lidah pada ikan dapat dikatakan tidak berfungsi, gitu, ya. Karena pada hakikatnya lidah ikan hanya sebagai lapisan lipatan dasar mulut, ya. Masya Allah, ya. Maha suci Allah, maha sempurna Allah dalam penciptaan setiap makhluknya. Dalam Quran surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Artinya, dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin Allah rizkinya, ya. Jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya adalah jaminan yang pasti lagi benar untuk menunjukkan betapa maha kaya Allah yang memiliki segala sifat kebesarannya. Nah, jadi setiap makhluk Allah itu sudah dijamin rezekinya, ya. Dari manusia, hewan, tumbuhan, ya. Hewan yang hidup di air, yang di udara, yang di darat, dimanapun sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu khawatir tidak kebagian rezeki, karena pasti Allah akan memberikan rezekinya kepada setiap makhluknya, ya. Untuk itu kita berusaha untuk mencari atau mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib, makanan yang baik, ya, agar yang dicerna di dalam tubuh kita nutrisinya adalah nutrisi kebaikan, sehingga yang menjadi darah daging kita adalah darah daging kebaikan, gitu, ya, karena yang kita makan adalah yang halal dan thayyib. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Ustazah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh video call. Insya Allah nanti Ustazah akan jawab pertanyaannya, ya. Salam sayang penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.